Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan di kesempatan pagi hari ini akan coba saya bagikan mengenai cara pasang ampere meter ya. Ini kebetulan unit panel AMF ATS sedang saya rakit, dan karena ada beberapa permintaan masuk dari video-video yang saya upload mengenai panel ATS, mungkin buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih dalam proses belajar pengen tahu mengenai seluk-beluk listrik khususnya di panel, minta tolong semua pengkawatan atau pengkonekan kabel-kabelnya atau wiringnya dari awal sampai akhir mas, seperti itu. Nah, akan coba saya ulas satu persatu, dan untuk saat ini mungkin akan coba saya bahas mengenai pemasangan ampere meter ya. Nah, kita ambil saja. Nah, kita ke sini. Nah, perlu teman-teman ketahui, ampere meter itu ada dua jenis. Nah, ada dua jenis, yaitu ampere meter yang menggunakan CT atau current transformator, atau seperti ini bentuknya, atau ampere meter yang direct langsung tanpa CT. Nah, mungkin secara teori ataupun pelajaran di sekolah, mungkin bagi adik-adik atau teman-teman pemula yang belum paham, akan saya ulas sedikit mengenai teorinya. Kalau untuk ampere meter yang tidak menggunakan CT atau direct, itu secara pengkawatannya atau cara nyambungnya yaitu seri dengan beban ya. Nah, mungkin kalau bisa saya gambarkan, nanti akan tidak akan saya menggunakan kabel ya, karena saya rasa lebih efektif menggunakan wiring diagram. Jadi saya ilustrasikan seperti itu aja, mungkin lebih pertimbangannya lebih dapat dipahami mungkin ya. Nah, kalau yang tanpa CT, balik lagi, tanpa CT itu kalau kita ilustrasikan ampere meter ya, ampere meter itu harus di seri dengan beban. Nah, jika ada sumber AC atau DC ya, nah, ini ampere meter koneksinya seperti ini. Nah, ini kalau ini load atau beban. Nah, ini netralnya lah. Kalau katakanlah ini 220 volt, ini netralnya seperti itu. Nah, ini semuanya ini ampere AC kan seperti itu. Ini loadnya ini. Nah, pengoneksiannya itu kalau tanpa CT ini harus seri dengan beban seperti itu. Namun untuk video kali ini saya tidak akan fokus atau membahas untuk yang direct ini, karena sebenarnya pada pemakaian di panel-panel listrik untuk yang tipe direct ini jarang dipakai, karena secara otomatis kalau seperti ini kan untuk arus yang kecil, karena secara otomatis ini kalau ngelihat diagramnya seperti ini pengkawatan langsung masuk ke sumber, ini akan mengalir ke sini, secara otomatis ini dipakai untuk arus yang kecil. Bagaimana kalau ini arusnya 1000 ampere atau ratusan ampere, ini kabel gede ampere meternya koneksinya mau seperti apa, akan seperti itu. Jadi untuk ampere meter yang tipe direct nggak akan saya bahas, cuma saya sampai di sini aja koneksinya. Jadi kita tinggalkan untuk yang direct. Nah, kita akan bahas yang ampere meter menggunakan CT atau current transformator. Perlu kalian ketahui atau teman-teman ketahui, ada yang harus diperhatikan oleh kalian semuanya. Nah, ini yang saya kasih contoh adalah ini ada 200 ya, angka yang paling gede 200. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan ini tipenya yang harus atau spesifikasi angkanya yang harus kalian ketahui. Ini ada
200 per 5 ampere. Nah, kita harus fokus di sini dulu. 200 per 5 ampere itu menunjukkan kapasitas pembacaan 200 dan apa namanya, ini kan ada strip-strip ya. Nah itu pembacaannya per strip itu berapa ampere. Nah ini jadi 200 per 5 ampere, jadi per strip itu adalah 5 ampere. Saya ilustrasikan seperti itulah untuk pembelajaran bagi para pemula. Jadi karena pengalaman saya dulu waktu belajar juga sebenarnya apa sih angka-angka ini dan apa maksudnya angka ini itu apa sebenarnya. Jadi saya perjelas saja seperti itu untuk lebih gampang pembelajarannya. 200 per 5 adalah maksimum pembacaan, ini grafiknya 200 per 5 ampere. Jadi satu strip ini satu apa namanya strip ini itu adalah 5 ampere ya, seperti itu. Dan angka yang di sini itu harus disesuaikan dengan CT yang dipakai. Nah ini kalau teman-teman lihat, CT yang dipakai juga harus sama, harus sinkron. Jadi harus menggunakan 200 per 5 ampere juga. Jadi kalau kalian menggunakan ampere meter 200 per 5, kemudian CT-nya 300 per 5, ya nggak nyambung nanti dengan aktual ampere yang dibaca. Itu pasti akan ngaco. Ngaconya seperti apa? Ketika kita menggunakan alat ukur yang lain, semuanya tang ampere. Tang ampere kita ukur katakanlah 100 ampere. Tapi ketika memang CT-nya kita beda, lebih kecil atau lebih gede, pasti di sini akan berbeda. Nggak akan 100 ampere lagi, kan seperti itu. Jadi intinya yang harus kalian ketahui, teorinya adalah ketika kalian menggunakan 200 per 5 ampere pada meter ampere ini, CT-nya juga harus kalian sesuaikan menggunakan 200 per 5. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengkoneksikannya ke antara CT ini dan ampere meter ini. Nah, pertama kita balik dulu nih. Ampere meter itu memiliki dua kaki. Nah, di sini kalau boleh di zoom lebih dekat lagi, ada posisi A dan posisi C di sini. Kalau ilustrasinya seperti itu. Karena sebenarnya ampere meter analog ini itu berlaku input dan output. Sebenarnya ya, input dan output. Lain halnya dengan beberapa tipe lain seperti modul dipsi, katakanlah nanti akan kita bahas di video saya berikutnya. Jadi ini memiliki dua kaki. Kemudian di CT pun ini memiliki dua kaki juga yang harus dikoneksikan nantinya ke ampere meter tersebut. Nah, ini akan kita buka dulu biar teman-teman paham. Nah, ini di cover ya. Nah, ini. Nah, yang paling penting kalian ketahui, CT ini memiliki dua sisi dan dua kaki. Ya. Dua sisi apa yang saya maksud? Nah, ini di sini kalau di body itu ada P1. Kemudian sisi yang lain itu ada P2. Seperti itu ya. Memiliki dua kaki. Mana kakinya? Nah, ini kakinya ada di atas ini. Simbolnya mana? Nah, namanya kakinya adalah S1 dan S2. Nah, ini juga secara aplikasinya nanti itu nggak boleh kebolak-balik seperti itu ya. Jadi saya pastikan untuk P1 itu untuk sumber. Karena saya bilang sumber kenapa? Ini lubang ini nanti kita akan masukin kabel power yang ada yang mau kita ukur ampernya menggunakan ampere meter ini. Jadi kalau instalasi di panel itu nanti kabel power masuk sini. Nah, ini P1-nya itu memposisikan ke sumber. Kemudian P2-nya itu memposisikan ke load. Seperti itu ya. Sejauh ini dipahami ya. Jadi itu aja. Kemudian kakinya dikoneksikan kemana? S1 itu ke kaki A atau plus kalau ada markernya. Kemudian S2 itu ke kaki C atau ke kaki min. Jadi nggak boleh kebolak-balik. Kalau boleh
itu secara diagram seperti inilah gampangannya. Kita balik aja yang baru. Jadi ilustrasinya, nah kita lebih ini lagi. Jadi kita belajar bareng-bareng ya, buat teman-teman atau adik-adik yang baru mungkin proses belajar. Nah, kalau tadi kita memiliki ampere meter, memiliki dua kaki atau dua koneksi. Ini ada A atau C atau plus atau minus, sama aja. Dan kemudian CT CT ada S1 S2 ya, memiliki kakinya. Kemudian ada posisi sebelah sono itu P1, sebelah sini P2, seperti itu. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini S1 itu dihubungkan ke sini. Nah, kemudian S2 nya itu ke kaki yang lain. Sebenarnya seperti ini aja koneksinya. Dan yang harus kalian ketahui atau pahami juga, ini kabel power masuk dari sini, set, keluar ke sini. Nah, ini posisi sumber atau source, ini posisi load atau beban. Jadi nggak boleh bolak-balik juga, ini posisi P2 dan P1 nya ya. Jadi kabel power masuk ke sini, seret. Nah, kalau ampere meter ada 3, koneksinya sama ya. Koneksinya sama kalau ada 3 ampere meter, koneksinya sama karena 1 ampere meter memiliki CT masing-masing ya, 3 pas seperti itu. Saya ilustrasikan 1 pas saja. Jadi intinya pengkoneksiannya seperti ini. Ada beberapa rangkaian di S2-nya itu di common ke grounding, sistem grounding. Ini nggak masalah, ini untuk lebih solid aja, jadi biar nggak terinterferensi sama medan magnet luar, karena pada prinsipnya ini memanfaatkan induksi ya. Jadi ada arus dan tegangan keluar, ini dideteksi sama coil yang ada di sini dan ditranslasikan ke alat ukur atau panel maker atau panel meter ya, seperti itu. Jadi kalau ada 3 ya sama saja, CT-nya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kalau ada sistem switch, kan ada menggunakan 1 ampere meter 3 CT cuma menggunakan switch. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Jadi ketika ada 3 CT ini S1 S2, ini juga S1 S2 S1 S2. Nah, ini ada 1 ampere meter tapi menggunakan switch. Nah, menggunakan switch sebenarnya sama saja. Jadi ke ampere meter ini itu cuma 2 kaki, dari switch ini pun ada 2 kaki yang khusus untuk ke ampere meter. Nah, seperti itu. Biasanya A1 dan A2, biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana pengkoneksian ampere meternya juga. Nah, di switch ini juga ada ampere meter, biasanya markernya RST ya, RST dan G biasanya. Kalau untuk yang amp switch. Nah, ini ya tinggal S1 masuk ke R, S2 masuk ke S, S1 di posisi R, S, T. Nah, ini S1 nya semuanya masuk ke RST ya. Kemudian G nya, S2 nya itu di common. Nah, S2 nya semuanya di common. Nah, di common sama yang ada di switch juga di common. Biasanya di grounding, seperti itu.
Jadi ini switch dengan 1 ampere meter. Intinya seperti itulah. Jadi pengkabelan untuk 3 ampere meter dan 1 ampere meter atau 3 ampere meter dan 3 CT itu juga sama. Dan pada prinsipnya ya ini dia, P1 P2 nya nggak boleh kebolak-balik. Mungkin kalau kebalik pun nggak ada resiko apapun kalau untuk yang tipe analog ini. Jadi ada beberapa yang itu mungkin ya jarumnya nunjuknya kebalik seperti itu. Nah nanti apa namanya, yang lebih diperhatikan lagi untuk sistem modul, karena beberapa modul khususnya dipsi yang sering kita pakai itu memang mutlak nggak boleh kebalik-balik. Kalau kebalik ya resikonya nanti angkanya minus, seperti itu aja. Jadi itu saja mungkin cara pengkawatan atau cara pemasangan ampere meter menggunakan CT. Nah, jangan lupa subscribe channel saya bagi kalian yang belum subscribe, dan kemudian yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan tekan like untuk kalian semua yang menyukai video ini, serta jangan lupa share ke banyak teman lagi agar apa yang kalian tahu juga diketahui juga sama teman-teman lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.